وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Paling utama nikmat iman, nikmat Islam. Karena hanya dengan nikmat iman, nikmat Islam kita bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Dan yang harus sering kita syukuri adalah nikmat iman. Bapak Ibu yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah semangat kita dalam menuntut ilmu pengetahuan, kembali kami bacakan hadis tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah hadis yang berbunyi sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sarallahu tariqan ilal jannah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi orang menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah mudahkan jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Dah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran tentang iman itu tidak hanya berkisar tentang iman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kepada rasulnya, kitabnya, pada hari kiamat, kemudian kepada kadar yang baik dan yang buruk. Ada pelajaran tentang iman itu yang lebih luas, yaitu yang disebut dengan akidah. Akidah itu artinya adalah keyakinan yang kuat. Ya. Termasuk juga iman. Jadi kalau disebut iman, maka ia bagian daripada akidah. Termasuk juga pelajaran tentang tauhid. Karena dalam akidah itu yang utama dipelajari adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya masuk dalam pelajaran akidah. Ya, akidah itu adalah keyakinan yang kuat. Itu artinya secara ringkas. Nah, salah satu bagian dari pelajaran akidah ini adalah meyakini janji-janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bagian daripada akidah. Yang menyebabkan umat Islam ini terpecah belah menjadi 73 golongan itu adalah disebabkan karena perbedaan masalah akidah ini. Perbedaan masalah akidah ini. Kita ulangi sebagian hadisnya. Rasul bersabda, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan.
Jadi maksud dengan umatku terpecah belah menjadi 73 golongan itu artinya umat Islam ini. Mereka tidak kafir, tidak, tapi masih tetap dalam pengakuan Nabi sebagai umat Islam. Karena Nabi mengatakan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, 1 di surga. Maksud 72 di nerakanya artinya bukan kekal, ada. Bukan kekal, ada. Cuman mereka artinya disebabkan akidahnya, keyakinannya ini salah, maka mereka masuk neraka dulu. Kemudian 1 di surga. Yang maksud 1 di surga ini bukan hanya mereka satu-satunya surga, ada. Artinya yang 1 di surga ini mereka tidak singgah di neraka. Nah, ini yang kita kehendaki. Artinya kita tidak ingin singgah di neraka. Karena neraka ini bukan main-main, ya. Orang yang paling ringan siksanya dalam api neraka adalah diletakkan 2 sandal di kakinya dari api sampai kemudian otaknya mendidih. Orang yang paling ringan. Dan dia merasa, yang paling ringan tadi merasa dia itu azabnya paling berat. Jadi yang paling ringan siksanya dalam neraka adalah orang yang diletakkan 2 sandal dari api neraka sampai otaknya mendidih. Itu paling ringan. Jadi tidak main-main. Nah, yang 72 golongan di neraka itu artinya singgah dulu. Nah, singgahnya berapa lama? Ya, sesuai dengan beratnya dosa mereka masing-masing, ya. Yang 1 di surga itu adalah yang tidak singgah. Tapi bukan satu-satunya kelompok di surga. Yang 72 itu nanti akan masuk surga juga. Tapi harus mendapat sisaan dulu. Itu maksudnya, ya. Nah, maka Ahlussunnah wal Jamaah ini memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman tentang keyakinan agar jangan menyimpang, jangan sampai singgah di neraka, itu maksudnya. Karena yang 72 itu gara-gara akidahnya, keyakinannya menyimpang. Kita mulai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang yang beriman, orang yang bertakwa itu secara umum masuk surga. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini orang yang beriman, orang bertakwa secara umum masuk surga. Sekali lagi, secara umum, ya, umum, bukan seluruhnya. Nanti kita jelaskan. Secara umum itu diyakini secara umum masuk surga. Nah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dalilnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dan ayat lain lagi, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi ma'adi sidikin inda malikim muqtadir. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam taman surga dan sungai-sungai yang mengalir di tempat yang disenangi di sisi Rabb yang Maha Kuasa. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah secara umum bahwa orang beriman dan bertakwa itu akan masuk surga. Kebalikannya, orang yang kafir, ya, orang munafik, nah, orang musyrik itu pasti masuk neraka. Ini keyakinan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasy rajim walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Adapun orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kekalnya artinya ya kada akan dimasukkan ke dalam surga,
Wajib kita meyakini bahwa orang kafir itu kekal di dalam neraka. Demikian juga orang munafik besar ya. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah. Surah An-Nisa. Nah, adalah orang menyimpang di sini. Ini keyakinan yang benar ya. Dari ini sederhana aja deh. Dari sini saja sudah ada orang yang menyimpang. Maksudnya dari akidah nih, keyakinan Jadi kalau disebut akidah lebih luas pemahamannya dari iman. Kalau iman kan hanya tadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, rasulnya, kitab, kemudian hari kiamat, kadar dan kadar yang baik dan buruk. Ternyata masih ada lagi pembahasan yang luas. Ada prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini orang beriman bertakwa masuk surga, orang kafir munafik pasti masuk neraka, orang musyrik pasti masuk neraka. Lalu ada yang menyimpang dari sini, ada ya. Yaitu mereka yang meyakini bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani itu masuk surga juga ya. Ini disebut dengan pemahaman liberal. Ya, entahlah zaman dahulu, zaman sekarang ini ya. Orang-orang liberal, mereka hanya memahami satu bagian ayat saja dari Al-Qur'an ya. Apa dalilnya? Ada juga dalilnya ya. Mereka punya dalil juga dari Al-Qur'an. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 62 yang berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani itu akan mendapatkan pahala, tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati, artinya masuk surga juga. Secara dalil, bujur nih. Salahnya di mana Pak kira-kira Pak? Salahnya di mana? Memudahkan orang Yahudi Nasrani masuk surga. Dalilnya ini, secara dalil bujur. Salahnya kira-kira di mana? Ada yang bisa membantu kan? Benarnya Al-Quran ini adalah menunjukkan bahwa orangnya Yahudi Nasrani yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbuat kebaikan, mendapat pahala dari Allah, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Itu maksudnya Yahudi dan Nasrani zaman Nabi Musa dahulu. Yahudi zaman Nabi Musa yang beriman, beramal saleh. Nasrani zaman Nabi Isa beriman dan beramal saleh. Karena setiap nabi itu ada orang beriman beramal saleh, pasti masuk surga. Paham maksudnya? Bukan Yahudi dan Nasrani sekarang ini. Selesai dah sebenarnya pembahasannya toh. Cuman mereka yang menyimpang tadi memahaminya, memakai dalil ini, artinya dengan dalil pokoknya, apa tambah pokoknya belakang. Pokoknya orang Yahudi Nasrani masuk surga juga, dalilnya ini Bang. Itu maksudnya. Ini bertentangan dengan apa namanya ayat yang lain, ya, bahwa Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang yang kafir, ya, dan orang-orang kafir itu adalah orang yang masuk neraka. Nah, ini sudah suatu keyakinan yang menyimpang,
keyakinan yang menyimpang. Dan ini bukan dosa biasa, ya Pak. Meyakini bahwa orang Yahudi, Nasrani, ya, atau agama lain itu masuk surga karena menganggap bahwa agama itu sama aja, yang penting baik, ya. Ini liberal tadi nih. Ini bukan dosa biasa, Pak. Ini adalah dosa kekufuran. Maka dia wajib bertobat dari keyakinannya itu. Kenapa jadi kekufuran? Nah, cara memahaminya. Karena kita wajib beriman kepada Al-Quran. Bukan hanya wajib beriman kepada Al-Quran secara keseluruhan, tapi kita wajib beriman kepada ayat-ayat Quran. Ayat Quran mengatakan bahwa orang kafir itu masuk neraka, wajib kita beriman. Kalau kita tidak beriman berarti kafir. Lawannya iman adalah kafir. Kita wajib meyakini orang kafir itu masuk neraka. Kalau tidak meyakini orang kafir masuk neraka, maka berarti kufur terhadap ayat Al-Quran, dan itu kufur besar, maka dia wajib bertobat. Nah, ini maksud daripada, ya, salah satu keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa jadi perlu meyakini Ahlussunnah wal Jamaah? Ini ada keyakinan khusus, prinsip-prinsip khusus, karena memang banyak yang menyimpang keyakinannya itu, banyak yang menyimpang, ya. Padahal ini yang sederhana aja, bahwa orang beriman, orang bertakwa masuk surga, orang yang kafir, orang munafik masuk neraka, ya itu sederhana. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Tapi ada orang yang meyakini tadi bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani itu masuk surga. Dalilnya adanya, yaitu Al-Baqarah 62 tadi. Padahal maksud Al-Baqarah 62 tadi Yahudi dan Nasrani yang Yahudinya zaman Nabi Musa, yang masih benar, imannya benar, ibadahnya benar sesuai dengan syariat Nabi Musa. Nasrani yang dimaksud beriman beramal saleh, Nasrani zaman Nabi Isa dulu, yang imannya benar, nah ibadahnya benar sesuai dengan syariat Nabi Isa. Kalau sekarang sudah tidak benar lagi, sudah, ya. Ya, itu yang dimaksud dengan Yahudi dan Nasrani sekarang ini adalah Yahudi Nasrani yang kita yakini ya masuk neraka. Ini menurut keyakinan kita, sekali lagi menurut keyakinan kita. Nah, tidak bisa diganggu gugat, ini keyakinan kita ini, ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan kah? Paham aja lah. Nah, kalau paham aja kita lanjut ya, pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa dipahami deh. Secara umum tadi, ulang ini supaya jangan ini kena akan masuk lagi pemahaman yang lain. Secara umum kita meyakini bahwa orang beriman bertakwa masuk surga. Secara umum, Pak, umum. Dan kedua, nah ini rinciannya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa memastikan orang tertentu masuk surga walaupun beriman bertakwa, Pak. Bisa dipahami tidak? Secara umum orang beriman bertakwa masuk surga sesuai dengan ayat. Tapi secara pribadi orang tertentu Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa memastikan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Orang beriman malah kalau orang kafir tadi pasti. Jadi secara perorangan orang yang beriman bagi Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa dipastikan masuk surga atau masuk neraka kecuali sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW seseorang itu masuk surga, boleh dipastikan. Tapi kalau tidak dipastikan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak bisa kita memastikan hanya secara umum aja bahwa orang beriman bertakwa itu pasti masuk surga. Tapi secara pribadi kada bisa, Pak. Paham maksudnya? Walaupun orang itu baik. Ini mulai dirinci ini.
kecuali yang dipastikan oleh Rasulullah, ya. Maksudnya dipastikan oleh Rasulullah begini, contoh, ya, Nabi bersabda, ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'du, ya, Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id ibnu Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnu Jarrah fil jannah. Artinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Jubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah adalah anhum, semuanya di surga. Nah, ini pasti kita meyakini pribadi-pribadi itu pasti masuk surga yang disebut oleh Rasulullah. Paham Pak ya? Dan masih ada yang lain lagi, ya, yang disebut-sebut oleh Rasulullah itu masih ada. Misalnya yang pian tahu siapa? Adalah yang pian misalnya pernah terdengar Bilal. Bilal itu disebut juga karena Nabi pernah bersabda, aku mendengar suara terumpah Bilal di surga. Jadi kita meyakini bahwa Bilal ini memang di surga karena disebut ini secara perorangan, maksudnya, ya, secara perorangan. Kalau secara perorangan ini selain yang disebut oleh Nabi, kita tidak bisa memastikan masuk surga walaupun orangnya baik. Lalu apa? Kita hanya bisa bersangka baik atau berharap dia itu di surga. Kita hanya bisa bersangka baik, berharap dia itu di surga. Maka orang beriman bertakwa itu masuk surga aja secara umum. Tapi per individu tidak bisa memastikan. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Ya, Sunnah wal Jamaah beriktikad bahwa seseorang tidak bisa dipastikan masuk surga walaupun amalnya baik. Kita nih kada bisa masuk surga. Cuma kita berharap orang itu masuk surga, ahli surga. Dan kita sendiri berharap juga bahwa kita masuk surga, ya. Dan kelanjutannya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak memastikan seseorang itu masuk neraka walaupun dia berbuat kemaksiatan. Cuma kita mengkhawatirkan. Kita mengkhawatirkan kalau orang itu masuk neraka karena perbuatan dosa-dosanya itu. Sampai sini bisa dipahami Pak? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa memastikan seseorang itu masuk neraka, ya, karena dia berbuat kejahatan, berbuat maksiat, ya. Tapi kita mengkhawatirkan, khawatir kalau masuk neraka. Dan tidak bisa memastikan kalau orang yang baik itu masuk surga, tapi kita berharap, bersangka baik bahwa orang itu akan masuk surga. Kok bisa gitulah? Nah, bisa gitulah, bisa Pak? Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu batin orang tersebut. Yang kita tahu hanya zahirnya saja. Bisa dipahamlah. Kita tidak tahu batin orang tersebut, yang kita tahu hanya zahirnya saja. Contoh maksudnya begini, ya. Kita tahu batinnya itu begini. Orang tuh kelihatannya zahirnya baik, tidak berbuat dosa. Kita tak tahu batinnya, apa batinnya? Yaitu iman yang ada di dalam dirinya. Karena penentu daripada masuk surga atau nerakanya seseorang itu imannya itu. Kita tidak tahu apakah dalam hatinya itu ada riya. Kita tidak tahu, dan kita ada mengungkit-ungkit jika riya, apa amal ada. Pahamlah. Nah,
Karena riya itu adalah syirik kecil. Kalau seorang itu tidak bertobat, maka dia akan masuk neraka secara ilmu, Pak. Jadi yang kita pelajari ini ilmu untuk kita selamat, bukan kita mempelajari ilmu akidah ini tentang surga, tentang neraka, tentang syirik, tentang kekufuran, kemunafikan ini menjudge orang, wah ini neraka, wah ini surga. Bukan itu, Pak. Paham maksudnya? Nah, orang yang salah paham lalu kita belajar tentang surga, tentang neraka, kesyirikan, kekufuran, itu ini pina pasti anak masuk neraka seorang. Itu, Pak. Mengkapling surga pina pasti menyambat orang masuk neraka. Itu maksudnya toh. Mengkapling surga seorang, bukankah itu? Artinya kita ini mempelajari masalah kesyirikan, kekufuran, ya, yang menyebabkan masuk neraka, supaya kita nih jangan masuk neraka, bukan kemudian menghakimi orang kami masuk neraka nih. Kata itu, ya. Nah, yang menghakimi orang itu menyambat orangnya, misalnya si fulan ini masuk neraka, wah itu ada bangga itu. Kita hanya mempelajari bahwa barang siapa syirik maka dia masuk neraka kalau tidak bertobat. Cuma karena ini mengerjakan kesyirikan lalu kemudian tersinggung, paham maksudnya, akhirnya inya menyambat, oh itu aja memandahkan orang masuk neraka. Nah kalau memandahkan orang masuk neraka, si fulan itu masuk neraka, itu kita kan tidak boleh, ya. Karena tidak bisa memastikan orang itu masuk neraka, tidak bisa memastikan untuk masuk surga. Karena apa? Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita ketahui dalam kehidupannya. Kita hanya mempelajari zahirnya aja. Paham sampai sini, Pak? Nah, ini. Jadi maksudnya bahwa kita tidak bisa memastikan seorang itu masuk surga. Maksudnya nih, salah satu penjelasannya adalah karena kita tidak tahu batinnya. Zahirnya orang berbuat baik, sembahyang, puasa, naik haji, ya, sedekah, baca Quran, tapi kita tidak tahu apakah ia ria atau tidak. Masa kita bertakon kamu ria? Kita kan zahirnya baik, mudah-mudahan berharap dia masuk surga. Kita tidak bisa memastikan karena apa? Ada lagi batin. Ada batin. Nah, batinnya itu apa? Yaitu keyakinan dong. Syirik kecil saja kalau tidak bertobat menyebabkan orang masuk neraka. Contohnya riya misalnya, tidak bertobat ya masuk neraka. Ujub, merasa bangga diri, tidak bertobat masuk neraka. Paham, Pak? Tidak bertobat ya, kalau bertobat diampuni itu Allah dosanya. Nah, demikian juga orang ya, misalnya berbuat dosa, berbuat kejelekan. Nah, kita tidak menghakimi dia itu pasti masuk neraka. Cuma kita khawatir, takut secara zahir nih, karena perbuatan dosa-dosa itu membawa kepada neraka, apalagi kesyirikan. Kenapa kita tidak memastikan? Karena kita tidak tahu. Tidak tahunya apa? Bisa saja dia sehari sebelum meninggal bertobat. Nah, begitu. Paham maksudnya lah. Bisa saja dia sehari sebelum meninggal bertobat. Bahkan misalnya 1 jam lagi dia mau meninggal bertobat, yang penting sadar, asal napasnya belum sampai di tenggorokan, dia sadar bertobat, nah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah berfirman, "Auzubillahi minasy rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Hai hambaku yang melampaui batas atas dirimu, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa kamu semuanya. Dosa syirik kalau yang bertobat diampuni, syirik besar kalau yang bertobat diampuni. Ya, sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, kita tidak tahu kan dia bertobat. Apakah dia kemudian mengumumkan saya bertobat misalnya? Paham sampai sinilah. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak bisa memastikan orang baik ini masuk surga. Nah, itu. Cuma kita berharap, hatinya baik sangka bahwa secara zahir dia masuk surga. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa sudah? 6:16, sedikit lagi lah.
Dalam hal ini bahwa kita tidak bisa memastikan orang masuk surga nih, orang baik nih. Jangankan adanya masuk, jangankan orang itu memiliki surga, jangankan orang itu memiliki surga, kita meyakini orang itu memiliki surga. Jangankan kita meyakini orang itu memiliki surga, meyakini orang masuk surga aja kada kawa. Nah itu penyimpangan lah. Apa ada penyimpangan lah? Ada ya? Penyimpangannya apa? Di antara keyakinan apa namanya orang Banjarmasin, orang Kalimantan Selatan pada khususnya, entahlah di lainnya, mereka meyakini bahwa ada satu ulama besar di Kalimantan Selatan nih, kebetulan direkam kenapa ada masalah ya. Mereka meyakini ada salah satu ulama besar di Banjarmasin di Kalimantan Selatan ini artinya memiliki surga. Wah ini keyakinan yang menyimpang nih. Tidak ada seorang pun yang memiliki surga itu, jangankan artinya ulama atau wali, Nabi sendiri tidak memiliki surga. Surga itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surga itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka meyakini Bapak Ibu ya bahwa beliau itu salah seorang ulama di Kalsel ini memiliki surga dan mampu memasukkan orang ke surga sesuai dengan kehendak beliau. Nah ini keyakinan yang menyimpang dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini kita kada bisa memastikan orang itu masuk surga, apalagi memiliki surga. Nah jadi itulah sebabnya orang itu kemudian menghormati berlebih-lebihan, mengkultuskan berlebih-lebihan kepada beliau. Oh beliau ini memiliki surga sendiri, bisa masukkan seseorang ke dalam surga. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah jangankan artinya meyakini orang masuk memiliki surga, masuk surga saja tidak bisa dipastikan, tidak bisa dipastikan. Individu Pak ya, individunya tidak bisa dipastikan gitu. Tapi hanya berharap saja karena kita kada tahu isi di dalamnya. Kalau di luarnya kita bisa memahami sesuai Quran dan hadis. Maksudnya di luar itu barang siapa melakukan kesyirikan, dalam contohnya meminta kepada selain Allah, maka itu syirik besar, diancam dengan siksa neraka yang kekal kalau tidak bertobat. Itu zahirnya. Tetapi secara batinnya kita tidak mengatakan orang itu masuk neraka. Udah itu Bang. Jadi harus dipahami antara pelajaran tentang kesyirikan, kekufuran, itu pelajaran agar kita terhindar daripada kesyirikan, kekufuran, terhindar dari siksa neraka. Bukan pelajaran itu untuk menghakimi orang. Wah, ini si Dino masuk neraka deh. Siapa tahu kita bisa dipaham Pak. Nah, tapi karena mereka ini kemudian tersinggung dengan pelajaran tadi, lalu akhirnya wajib mengkapling surga seorang, memandahkan orang masuk neraka, kafir ini. Nah, maka ada memandahkan orang kayak itu. Kalau memandahkan orang si anu kafir, si anu syirik, si anu masuk neraka, itu ini hanya pelajarannya barang siapa syirik maka dia kalau kada bertobat diancam dengan masuk neraka selama-lamanya. Barang siapa tapinya merasa lalu marah. Paham maksudnya Pak? Nah, jadi begitu apa namanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi meyakini orang itu kemudian masuk surga tidak benar. Nah mereka ini meyakini benar sudah si ini masuk surga. Kenapa misi surga surangan? Kalau misi surga surangan itu pasti masuk surga. Maulah seorang misi surga surangan kada masuk surga, lucu kan? Surganya ampun seorang kau masukkan, artinya siapa yang kehendaki sidin ke dalam surga. Masya Allah. Nah ini maksudnya ini khayal dalam bahasa Arabnya itu khurafat, khayalan, ini sesuatu yang di luar akal ya, akal sehat. Itu keyakinan yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah berapa? 6? Ada pertanyaan kah? Baru 2 bahasan Pak. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan keyakinan. Kemarin Bapak juga pernah menyampaikan bahwa ada. Jadi apa namanya, kita yakin ya, menanamkan keyakinan penting ya, karena innamal amalu binniyat, sungguhnya segala sesuatu tergantung niat. Kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji sungguh-sungguh. Kalau kita tidak mampu melaksanakan karena ujur ya, kemudian sakit misalnya atau meninggal dunia, maka dicatat sebagai pahala ibadah haji. Nah itu dibarengi keyakinan itu dengan usaha kan Pak. Usaha artinya dia berdoa mudah-mudahan dapat melaksanakan ibadah haji, lalu menyetor uangnya di bank kan gitu lah. Nah usahanya menyetor, yakin aja ya. Lalu kemudian umurku ini ya sudah tua aja kayak Allah lah. Nah lalu ditariknya uangnya tadi masukin gitulah, akhirnya dia baik umrah aja. Nah sebenarnya yang benar adalah kedua-duanya dilakukan. Maksudnya kedua-dua dilakukan itu adalah uang itu tetap tidak ditarik, artinya yakin aja lah dia ini bisa melaksanakan ibadah haji, yakin aja. Tapi usahanya itu jangan ditarik, karena itu bagian usaha, itu bagian usaha Pak. Usaha itu usahanya dengan niatnya ada. Nah kalau nanti dia meninggal, nah maka dicatat sebagai pahala ibadah haji tadi, karena usaha tadi. Kalau kemudian dia tarik, maka berarti usahanya ini melemah nih, walaupun niatnya ada. Ya, doanya akan melemah juga apa yang didoakan. Nah, doanya harus kuat tetap, usaha harus tetap. Yang dinilai oleh Allah Ta'ala usaha dan doanya, niatnya kan yang terus. Niatnya dibuktikannya dengan menyetor tadi. Lalu kita jangan kemudian berpikir sesuai dengan akal kita. Ya kan? Nah, ini umurku sudah tua juga, ini kada mungkin lagi. Itu kan akal kita Pak, akal kita. Jangan dibawa kepada akal kita. Tetap aja nanti kalau memang meninggal, artinya ya dapatlah pahala haji, jangan ditarik tadi maksudnya. Kalau ingin umrah ya pakai uang yang lain aja, pakai uang yang lain aja. Kalau tidak bisa umrah ya itu tetap aja, artinya karena itu artinya kebulatan tekad sudah tetap itu. Nah membuktikan kebulatan tekad kita sudah tetap. Nah bisa jadi dengan sebab itu nanti terjadi berbagai macam hal lah, terjadi berbagai macam. Ini kasus tidak untuk semua orang Pak. Mungkin ada menantunya membawa naik haji plus kah dengan sebab itu, dengan sebab itu, paham maksudnya? Bisa jadi kan. Nah jadi jangan mengukur Tuhan juga, tapi dengan sebab ketulusan hati kita tadi, dengan sebab artinya tetap bertahan dengan doa dan niat kita itu, maka bisa jadi artinya terlaksana bujuran. Mungkin menantunya kan membawa atau siapakah membawa, ini kasus tidak semuanya Bang. Nah itu maksudnya. Nah, kalau kada jadi jawaban, kada jawaban misalnya, ya tetap dicatat sebagai pahala ibadah haji karena sudah ada usaha menabung tadi, walaupun kada full misalnya. Jadi jangan bersedih hati kita. Jangan bersedih hati kita. Tetap aja berniat. Yang ada duit nih, mau nak naik haji, tabung aja lagi. Nanti akan dapat pahala ibadah haji, sudah berusaha, sudah berniat dah. Tentu menabung sesuai dengan jumlah yang ditentukan kan gitu Pak. Jadi kedua-duanya yang benar, kedua-duanya itu jangan ditarik-tarik. Kalau kada dapat duit Pak, misalnya aku kada menabung, ya tetap aja kita berniat berdoa, ya Allah mudahkan hamba untuk melaksanakan ibadah haji, dicatat pahalanya sebagai pahala ibadah haji. Tetap kena niat kita tuh Pak. Jadi jangan sedih hati juga, seorang ada berduitnya kayak apa 20 juta misalnya, tetaplah 20 juta ini untuk mengambil jatah kursi 25.
Kalau ada dua misalnya tetap berniat, artinya karena ada kasus tadi, entah siapa yang mau kita naik haji, walau alam kan. Nah, kalaupun tidak jadi naik haji secara fisik, ya niatnya tadi akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kasus ya Pak ya. Nah, begitu ceritanya. Nah, jadi kedua-duanya yang ditarik-tarik. Kalau ada duit ya umrah Ramadan juga ulang. Ada lagi pertanyaan? Masalah akidah ini pelan-pelan aja lah. Ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan setengah bulan lagi ya. Setengah bulan lagi ya, dengan lanjutan yang lain ya. Masih ada lagi banyak prinsip-prinsip Ahlussunnah ini yang penting kita pelajari. Nah, karena ada orang yang meyakini bahwa ini yang menyimpang, orang yang berusaha besar itu artinya masuk neraka. Orang berusaha besar itu masuk neraka. Nah, ini keyakinan yang menyimpang nih. Ya, keyakinan ya yang menyimpang. Walaupun ada dalil, ya, ada dalil. Ada juga yang meyakini bahwa orang berdosa besar itu kadang masuk neraka. Nah, salah juga orang. Jadi meyakini orang berdosa besar masuk neraka salah, meyakini orang ya. Kemudian orangnya Pak ya, orangnya maksudnya ini pribadinya. Tapi kalau dalil-dalilnya orang berdosa besar bisa masuk neraka. Ya, tapi kalau orangnya kan bisa. Nah, nih. Jadi itu kelanjutannya. Barangkali demikian dulu ya. Mudah-mudahan di umur panjang bisa melanjutkan lagi kajian kita. Kita tutup dengan beratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.